Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmualim dari kelas C24B, nomor induk mahasiswa 24040755033. Tujuan saya membuat video ini ingin menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik, dosen pengampu, Usman, SPD, MPD, PHD. Saya akan membahas materi tentang pengantar perkembangan peserta didik, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan atau ukuran fisik atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, atau volume organ. Perkembangan adalah proses perubahan yang mencakup kematangan fungsi organ dan kemampuan individu, bersifat kualitatif seperti peningkatan kemampuan berbicara, berpikir, atau bersosialisasi. Adapun aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yang pertama fisik, pertumbuhan tinggi, berat badan, perkembangan organ tubuh dan kesehatan. Yang kedua motorik, perkembangan kemampuan gerak dasar, berlari, melompat, menulis, dan menggambar. Yang ketiga kognitif, kemampuan berpikir, memahami, mengingat, memecah masalah, dan kreativitas. Yang keempat emosional, pengelolaan emosi, kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan kestabilan emosi. Yang kelima sosial, kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Keenam moral dan spiritual, pemahaman nilai etika, norma, serta keimanan dan penghayatan spiritual. Yang terakhir bahasa, kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Adapun perkembangan individu peserta didik, kemampuan kognitif, latar belakang sosial budaya, minat dan bakat, kepribadian, kemampuan motorik. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang pertama faktor internal, kondisi fisik, kondisi psikis. Yang kedua faktor eksternal, lingkungan fisik, lingkungan non fisik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar 6-12 tahun ditandai oleh peningkatan kemampuan berpikir logis sistematis. Menurut teori Jean Piaget, anak pada tahap ini berada dalam fase operasional konkret yang ditandai oleh yang pertama, berpikir logis pada hal konkret. Anak mampu memecahkan masalah dan memahami konsep logis, tetapi hanya pada situasi yang melibatkan benda atau kejadian nyata. Yang kedua, kemampuan konservasi. Anak memahami bahwa sifat-sifat tertentu suatu benda seperti jumlah atau volume tetap sama meskipun bentuknya berubah. Yang ketiga, klasifikasi dan seriasi. Anak bisa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu, mengurutkan benda berdasarkan ukuran, jumlah, atau sifat lainnya. Yang keempat, desentrisasi. Anak mulai memahami perspektif orang lain sehingga mampu berkomunikasi lebih baik dan bekerja sama. Yang kelima, kemampuan memecahkan masalah. Anak bisa memikirkan berbagai kemungkinan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, pendekatan pembelajaran yang efektif adalah melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan kegiatan konkret yang memicu eksplorasi serta pemikiran kritis. Selanjutnya saya akan membahas teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori psikoanalisis. Freud mengembangkan teori perkembangan psikoseksual yang menjelaskan perkembangan manusia berdasarkan energi libido. Tahap oral 0-1 tahun, kepuasan melalui mulut atau menyusui. Tahap anal 1-3 tahun, fokus pada kontrol buang air. Tahap selik 3-6 tahun, kesadaran pada perbedaan gender. Tahap latensi 6-12 tahun, energi seksual ditekan, fokus pada interaksi sosial. Tahap genital 12 tahun ke atas, fokus pada hubungan romantis dan reproduksi. 2. Teori perkembangan psikososial. Erikson mengumumkan 8 tahap perkembangan psikososial yang berfokus pada konflik yang harus diselesaikan di tahap-tahap kehidupan.
kepercayaan versus ketidakpercayaan. 0 sampai 1 tahun membangun kepercayaan pada pengasuh. Otonomi versus rasa malu. 1 sampai 3 tahun mengembangkan rasa kontrol. Inisiatif versus rasa bersalah. 3 sampai 6 tahun belajar untuk mengambil inisiatif. Industri versus inferioritas. 6 sampai 12 tahun meningkatkan keterampilan dan kompetisi. Identitas versus kekacauan. Identitas 12 tahun sampai 18 tahun membentuk identitas diri. Keintiman versus isolasi. 20-an ke atas membangun hubungan dekat. Generativitas versus stagnasi. 40-an ke atas berkomunikasi pada masyarakat. Integritas versus keputusan. 60 tahun ke atas refleksi terhadap kehidupan. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Jean Piaget mengidentifikasikan 4 tahap perkembangan kognitif. Kognitif pada anak. Sensori motor 0 sampai 2 tahun belajar melalui pengalaman fisik dan indera. Operasional 2 sampai 7 tahun berpikir simbiosis tetapi belum logis. Operasional konkret 7 sampai 11 tahun pemikiran logis pada objek nyata. Operasional formal 11 tahun ke atas pemikiran abstrak dan hipotesis. Yang keempat, teori belajar sosial. Bandura menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan modeling. Konsep utama adalah pembelajaran observasional, belajar melihat perilaku orang lain. Self-efficacy, kepercayaan pada kemampuan diri untuk berhasil. Yang kelima, teori ekologi. Brenner memperkenalkan model ekologi perkembangan yang mencakup 5 sistem. Yang pertama, mikrosistem lingkungan terdekat atau keluarga, teman. Yang kedua, mesosistem interaksi antar mikrosistem. Yang ketiga, ekosistem lingkungan yang mempengaruhi individu secara tidak langsung. Yang keempat, mikrosistem budaya dan nilai masyarakat. Yang terakhir, kronosistem dimensi waktu dalam perkembangan individu. Yang keenam, teori perkembangan moral. Colbert mengembangkan 3 tingkat utama perkembangan moral. Prakonvensional moralisasi didasarkan pada konsekuensi. Konvensional moralitas didasarkan pada norma sosial. Pasca konvensional moralitas berdasarkan prinsip universal. Selanjutnya saya akan membahas pengertian sosial dan emosional anak. Didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap, di mana individu mengalami perubahan progresif dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Karakteristik perkembangan sosial emosional. Ciri utama reaksi emosi pada anak yaitu: yang pertama, pada usia 5 sampai 6 tahun memasuki fase perkembangan emosi, di mana mereka mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Pada tahap ini mereka mulai memahami konsep, mengenali apa yang dianggap adil atau tidak adil. Yang kedua, pada usia 6 tahun anak mulai memahami emosi.
yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan rasa kehilangan. Yang ketiga, pada masa anak usia 7 sampai 8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang keempat, pada anak usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi dan dapat merespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang kelima, pada masa usia 11 sampai 6 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Tidak selalu saat di usia kanak-kanak awal. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa anak terjadi dalam tahap berikut. Yang pertama, pralinguistik 0 sampai 12 bulan. Bayi berkomunikasi melalui tangisan dan celoteh, lalu mulai mengucapkan kata sederhana seperti mama. Yang kedua, linguistik awal 12 sampai 24 bulan, anak mengucapkan kata pertama. Kemudian menggabungkan dua kata menjadi frasa sederhana seperti mau, susu. Yang ketiga, pengembangan kalimat 2 sampai 5 tahun, anak mulai membentuk kalimat lengkap, memahami kata bahasa, dan kosakatanya bertambah cepat. Yang keempat, bahasa dewasa. Awal 5 tahun ke atas, anak menggunakan bahasa kompleks untuk berkomunikasi dan memahami konsep abstrak. Yang kelima, faktor penting simulasi lingkungan, interaksi sosial, dan paparan bahasa. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam mengoptimalkan kemampuan bahasa anak. Perkembangan moral dan etika pada anak. Perkembangan moral berkaitan dengan pembentukan kemampuan anak untuk menilai dan membuat keputusan mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Ini melibatkan pengembangan empati, rasa keadilan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Perkembangan etika lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan moral anak seperti kejujuran, hormat, atau kebaikan terhadap orang lain. Etika juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak belajar untuk mematuhi aturan dan norma yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan moral dan etika pada anak. Yang pertama, faktor pendukung. Harapan orang tua yang menciptakan situasi yang mendukung dan memberi contoh baik. Yang kedua, anak yang patuh. Anak yang patuh pada orang tua cenderung mengikuti perintah yang mendukung pembentukan moral. Yang kedua, faktor penghambat. Lingkungan buruk. Lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Waktu orang tua. Waktu orang tua yang terbatas, kurangnya waktu bersama orang tua menghambat penanaman nilai moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.